my name is Agus Sulfi Damayanti from class 2B. Today, I will explain a little about the material I studied, namely minimal pairs and phonemic contrast in the English Philology course. Oke, teman-teman, ada yang tahu nggak apa itu phoneme? A phoneme is the small sound unit that can change meaning. Yang mana di sini arti dari phoneme itu bunyi terkecil yang membedakan makna kata. Untuk contohnya, for example, pin sama bin. Pin sama bin. Kedengarannya hampir sama, tetapi dia tulisan sama maknanya berbeda. Yang kedua, number 2, minimal pairs. What the meaning minimal pairs? Minimal pairs are two words that differ in only one sound. Yang mana di sini dua kata yang berbeda satu bunyi saja. Yang kedua yaitu have different meaning, yang artinya maknanya berbeda. Number 3, phonemic contrast. Phonemic contrast happen when changing one sound change the meaning. Kontras fonemik terjadi ketika perbedaan bunyi menyebabkan perbedaan makna. Oke, selanjutnya next, aku ada beberapa contoh, many example of minimal pairs. Number 1, short versus long vowel. Short versus long vowel. Berarti di sini vokal pendek dan vokal panjang. Yang mana untuk vokal pendek sheep, kalau vokal panjang sheep. Kedengarannya hampir sama. Apa yang membedakan yaitu panjang dan pendeknya tadi. Vokal pendek sama vokal panjang atau short versus long vowel. Yang mana yang short dan yang mana yang long, kita bisa lihat dari cara bacanya dia panjang atau pendek. Kalau dia sheep sama sheep, kita lihat perbedaannya sheep sama sheep. Berarti yang pendek yang sheep dan yang panjang yang sheep. Oke, untuk short ini diucapkan singkat dan cepat. Tapi kalau long vowel diucapkan lebih lama dan biasanya ditandai sama tanda titik 2 di belakangnya. Apalagi nih contoh untuk short versus long vowel, yang mana di sini aku ada live sama leave. Live sama leave. Yang kalau arti dari live ini artinya berarti dia tinggal, tapi kalau leave berarti dia artinya pergi. Kita bisa lihat kan perbedaannya antara live pendek sama leave panjang. Berarti dia short versus long vowel. Number 2, voice versus voiceless consonant. Yang mana berarti konsonan bersuara dan konsonan tidak bersuara. Untuk voice berarti dia pita suaranya bergetar, tapi untuk voiceless dia tidak bergetar. Kita bisa periksa untuk di pita suara kita sendiri. Untuk contohnya ada bed sama pet. Bed sama pet. Nah, yang mana yang voice dan yang mana yang voiceless kita bisa periksa di sini. Bed, nah di sini dia pita suara bergetar. Kalau pet dia tuh gak bergetar. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu sheep, sheep sama zip, sheep sama zip. Nah, kita bisa lihat di sini, bisa rasakan di sini untuk yang bergetar sama yang tidak. Number 3, different place of articulation atau tempat artikulasi yang berbeda. Yang mana di sini aku ada contoh ten sama den, ten sama den, cap sama tap, bed sama mat. Oke, number 4, different manner of articulation atau cara artikulasi yang berbeda. Sebagai contoh nih ada sheep sama sheep, sheep sama sheep. Number 2, she sama she. Untuk she berarti kan dia artinya melihat, tapi kalau she berarti dia perempuan. Zoo sama shoe, zoo sama shoe, zoo sama shoe. Zoo berarti di sini artinya dia kebun binatang, tapi kalau shoe berarti dia artinya sepatu. For example, untuk final sound contrast nomor 5 yaitu kontras suara akhir, yang mana rise sama rise, rise sama rise, rise sama rise, live sama live, live sama live, bass sama bass, bass sama bass. Itu untuk kontras suara akhir. Nanti aku kasih contoh untuk tabelnya di samping sini atau di samping sini. Oke, the next I have 3 key point summary. Number 1, phoneme change meaning.
atau fonem membedakan makna. Nomor 2 yaitu minimal parts differ by one sound atau minimal parts berbeda satu bunyi. Yang ketiga yaitu phoneme contrast explain meaning different atau phoneme contrast menjelaskan perubahan makna. Itu untuk 3 poin penting. Aku juga ada rumus untuk cepat hafal. Untuk teman-teman perlu digarisbawahi ya, untuk tanda titik 2 di akhir katanya itu biasanya dibaca panjang. Nah, untuk voice berarti dia ada getaran, kita bisa periksa untuk pita suara kita sendiri. Dan yang ketiga itu ada voiceless, dia tidak bergetar. Dan untuk membedakan yang mana yang voice sama yang voiceless itu juga ada rumus IPA-nya. Nanti aku tulis di sini atau di sini. Oke teman-teman, so friends, that the material that I studied, I apologize if there are any mistake in the discussion that I said. Let's continue to learn to get the best result. Okay, thank you so much. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.